Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mendeteksi 198 pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan teroris. Dalam diskusi yang ini saya perhatikan, yang disoroti pemahamannya rakyat. Pesantren itu kan kegiatan rakyat. Masjid juga, memeta masjid itu kegiatan rakyat. Dikaitkan dengan istilah terorisme. 11 tahun lalu saya bikin buku terorisme negara. Jadi yang melakukan terorisme itu negara. Saya bisa membedakan dengan unsur-unsur yang jelas. Setiap ideologi mengalir itu memang selalu mencari celah untuk melakukan indoktrinasi. Ini jelas terjadi di banyak negara, tidak terkecuali juga pesantren. Perlu kita pahami bersama bahwasanya kelompok radikal sebagai kejahatan luar biasa, kejahatan yang serius menurut PBB, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan lintas negara, terus menyebarkan paham-paham radikal yang berlandaskan pada ideologi kekerasan. Nah, kenapa kita tidak melihat pemerintah yang teroris? Kenapa pesantren terus? Kenapa rakyat yang menjadi objek selalu menjadi hal-hal yang sifatnya menyudutkan sebagai teroris? Kita tidak bisa menutup mata dalam persoalan ini. Salah satu pesantren di Lamongan, di Tenggulun itu melahirkan Amrosi, melahirkan Ali Imron, meskipun kemudian sekarang sudah deradicalize. Ada juga beberapa pelaku-pelaku teror dalam bom selama tahun 2000 sampai 2009. Persoalannya kemudian, apakah pemerintah menutup pesantren itu? Tidak. Ini yang saya apresiasi dari negara ini. Meskipun dia melahirkan banyak tokoh-tokoh kontroversial, melahirkan radikalisme, mengalirkan terorisme, yang dicokok itu tetap oknumnya, yang ditangkap itu tetap oknumnya. Setelah media sosial menyebar, ramai, begitu maju, mereka juga menggunakan ruang-ruang dalam media sosial, ideologi yang dikemas dengan bahasa keagamaan, ya. Bahasa keagamaan, kalau kita katakan tidak ada kaitan dengan agama, tetapi faktanya seperti itu. Mereka menggunakan simbol-simbol, bahasa dan pakaian keagamaan agar masyarakat memberikan dukungan dan simpati kepada mereka bahwasanya ini yang benar. Oleh Surat Al-Qasas ayat 4 dan ayat 39 ada 7 item tentang itu, ya, berbuat sewenang-wenang, menindas, memecah belah rakyatnya, kemudian membunuh, diskriminatif, membuat kerusakan. Itu hal-hal yang sifatnya dilakukan oleh seluruh teroris apapun. Saya ini termasuk orang yang selalu konsen di bidang pendidikan, memberikan penjelasan tentang ajaran agama Islam yang moderat, yang rahmatan lil alamin, dan dengan berbagai argumentasi saya bisa menjelaskan bagaimana kelirunya pandangan-pandangan teroristik yang membajak ajaran agama, termasuk ya pandangan-pandangan yang radikalistik itu. Yang disebut dengan kelompok radikal teroristik itu kalau sudah mengharamkan hormat bendera, sementara kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia dan itu sebagai ideologi. Didoktrinkan. Nah, ini yang menjadi indikasi terorisme. Fir'aun dan bala tentaranya sombong. Itu saya tidak ngarang, saya tidak provokasi, tapi saya melihat Quran dan melihat fakta. Kenapa dibebankannya ke rakyat terus? Kenapa pemerintah tidak? Kan dia bagian dari negara. Buatlah program justru bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tugas pokok presiden dari 4 yang ada. Bukan malah rakyat ditakut-takuti, rakyat dipojokkan seperti ini. Jadi supaya berimbang, Bang, ini menurut saya seolah-olah, ya ini mohon maaf kalau menurut saya, di Islam itu kita mengenal sudah tadi ada Khawarij. Khawarij itu adalah tipologi. Dia selalu melawan pemerintahan yang sah. Di dalam konsep bernegara menurut Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, dia mengatakan bahwa konsepnya adalah asobiyah. Asobiyah itu apa? Asobiyah itu adalah kesepakatan bernegara antara rakyat dengan pemimpin, pemimpin dengan rakyat. Ada two-way traffic di situ. Artinya, jangan kemudian karena pemerintah menyalahkan rakyat, lalu kemudian rakyat menyalahkan pemerintah, apa boleh? Tidak. Saya lebih enjoy menikmati tadabur Quran. Beda ya dengan tafsir. Saya tidak menafsir, tapi saya mentadaburi. Bedanya tafsir dengan tadabur, kalau tafsir cari manfaat, kalau tadabur fungsi. Gelas ini fungsinya untuk minum. Kalau kita mentadaburi. Kalau cari manfaat banyak, bisa buat nimpuk, buat apa bisa. Dalam perspektif tadabur Quran, saya sebut tadi surat Al-Qasas ayat 4 dan 39. Coba kontra logikanya. Di mana kekeliruan saya? Saya hanya
Enggak, soal apa tadabbur Al-Quran, tafsir dan lain sebagainya. Jangan sampai kita itu menjadi seperti kelompok yang memang teroris pada masa awal-awal Islam, yaitu kelompok Khawarij, yang modalnya Al-Quran, dengan Al-Quran itu dia pakai untuk menyerang orang gitu loh. Nah ini tidak bisa seperti itu. Tendensius. Bukan, ini fakta yang oleh Sayyidina Ali. Bang Egi, yang oleh Sayyidina Ali itu jawabannya sederhana. Kalimatu haqqin wa urida bihal batil. Kalimatnya benar tapi maksudnya adalah kebatilan begitu loh. Apalagi ketika menyamakan orang dengan Firaun. Dalam gitu. konteks hukum nggak ada maksud. Oh, bukan Fakta begitu. yang ada yang dilakukan. Iya, tapi tidak boleh. Dan mengapa menurut Ibnu Taimiyah kita dia mengharamkan mencaci maki pemimpin, menghina pemimpin, ada etiknya. Kita jangan kemudian menganggap vaksin karena kita ketidakterbukaan data dan sebagainya. Kita ini dalam kerangka positif. Otomatis tentu saja pemerintah itu tidak ingin menyengsarakan rakyat. Karena kalau tidak, negara ini akan runtuh. Saya kira pemerintahan di mana saja, bahkan Kim Jong Un sekalipun yang menurut kita sangat antagonis itu, pasti juga memikirkan rakyatnya dengan metodologinya sendiri. Rakyatnya menikmati tentu saja dengan ketakutan, dengan intimidasi hukum dan sebagainya. Inilah yang dimaksud dengan asobia itu. Jangan kira di zaman Arab dulu tidak ada totalitarian, tidak ada otoritarian. Banyak khalifah-khalifah yang memimpin pada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmani itu tidak semuanya bijak. Membunuh rakyatnya banyak, membunuh ulamanya banyak. Ini adalah konsep bernegara di mana harus ada two-way traffic yang saya bilang itu. Ada komunikasi timbal balik di dalamnya. Ada hak dan kewajiban yang sama seperti konsep Nabi Muhammad di Madinah. Ini sahih. Jangan kemudian atas nama tauhid lalu kita membenci orang lain, memerangi orang lain. Bukan atas nama akidah kita kemudian memerangi orang lain dan menafikan perbedaan. Ini persoalan yang tidak boleh disimplifikasi. Atas nama agama semua kejahatan akan terlihat terhormat. Mereka mengemas kekerasan itu dengan tafsiran, bukan agama tetapi tafsiran keagamaan, yang bahwasanya istilah-istilah yang mereka salah gunakan itu mereka tiba-tiba memotong dan menggunakan tafsiran-tafsiran untuk melegitimasi dan membenarkan aksi-aksi kejahatan yang kita saksikan bersama dan merusak negara kita, merusak agama kita, dan merusak dan memecahkan persatuan kita. Kesiapsiagaan nasional itu ada 5 unsur, diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat, seluruh komponen bangsa, seluruh lapisan masyarakat menghadapi musuh kemanusiaan ini, ya, musuh negara ini, musuh lintas negara ini yang ingin menerapkan ideologi transnasional. Kemudian kita tahu Al-Mu'min Nguruki itu melahirkan Abu Bakar Basir. Kita tahu Al-Islam itu melahirkan Amrozi, Imam Saputra dan sebagainya. Tapi ternyata negara ini tidak menutup pesantren-pesantren itu atas nama keluhuran menghargai pendidikan. Ini kemudian yang menjadi jurisprudensi kita hari ini, bahwa kita tidak boleh menutup mata. Bang Karni, saya baru datang dari Garut, berusaha mencari tahu tentang NII hari ini yang belakangan ini, dan saya kebetulan juga menemukan tiga orang yang ditangkap karena mereka mengkampanyekan NII secara terbuka, dan memang melibatkan beberapa pesantren sebagai epicentrum gerakan mereka secara diam-diam. Hal-hal seperti inilah yang kita tidak boleh menutup mata. Kelompok radikal terorisme sebagai kejahatan luar biasa, kejahatan yang serius menurut PBB, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan lintas negara, terus menyebarkan paham-paham radikal yang berlandaskan pada ideologi kekerasan. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, nggak mungkin. Mesti perang dulu. Itulah konstruk jihad. Yang diperangi siapa? Saudara Muslim sendiri. Ini lucu kita lihat, ini jihad apa? Kalau Muslim sama Muslim sendiri pukul-pukulan itu katanya jihad. Saya memahaminya dari surat Al-Baqarah ayat 216, amanu, hajaru, jahadu. Ini 3 kesatuannya nggak bisa-bisa. Ya gimana nih perang itu kono wong ekstremis. Lalu mana nih jihad itu orang hubungannya be perang, jihad mana tuh berjuang. Ke jihad ya jadi jihadan itu kangelan loh.
Angger kangelan itu disebut napa?